Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Anggi Pratiwi dengan NIM B03219016. Saya adalah mahasiswa semester 6 BKI UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan karir dari Donald E. Super atau yang sering kita sebut dengan teori perkembangan karir super. Baik, yang pertama di sini ada perkenalan singkat dari beliau, yakni yang bernama Donald Edwin Super. Beliau lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1910 di Honolulu, Hawaii, Amerika. Beliau meninggal pada tanggal 21 Juni tahun 1994 di Savannah, Georgia, Amerika. Pendidikan yang beliau tempuh ada di International School of Geneva, Universitas Oxford, dan Universitas Columbia. Nah, setelah itu pembahasan yang pertama adalah definisi daripada teori perkembangan karir super. Teori perkembangan karir super ini adalah teori yang dasarnya perwujudan dari konsep diri, yang berfokus pada pertumbuhan dan arah dari sejumlah persoalan karir individu sepanjang rentan hidupnya. Jadi, teori ini lebih menekankan pada konsep diri atau gambaran diri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang akan dipegang nantinya. 2. Ada tujuan teori dari perkembangan karir super. Tujuan dari perkembangan karir super ini adalah mengenalkan individu pada perencanaan karir. Perencanaan karir di sini adalah serangkaian pekerjaan, jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada dunia kerja dan menyusun program kerja di masa mendatang, guna menyiapkan tujuan karir dan informasi tentang dunia kerja. Yang ketiga, manfaat teori dari perkembangan karir super. Manfaat teori ini cukup jelas. Yang pertama adalah untuk mempertimbangkan bahwa individu dapat berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, untuk memperjelas konsep diri yang dimiliki individu tersebut. Keempat, ada proposisi dari teori perkembangan karir super. Di sini saya ambil daripada tahun 1990, di mana dari pendapat proposisi yang sebelumnya dilengkapi di tahun ini. Yang pertama, di setiap orang itu memiliki perbedaan individual dalam kemampuan, kepribadian, kebutuhan, nilai, minat, sifat, dan konsep diri. Yang kedua, setiap individu memiliki kecakapan untuk sejumlah pekerjaan. Yang ketiga, setiap pekerjaan membutuhkan pola karakteristik kemampuan dan kepribadian yang cukup luas. Yang keempat, pilihan vokasional dan kompetensi, situasi-situasi di mana orang hidup dan bekerja, serta konsep diri akan mengalami perubahan karena waktu dan pengalaman. Yang kelima, proses perkembangan itu dapat kita simpulkan dalam serangkaian tahap-tahap perkembangan kehidupan manusia. Yang keenam, pola karir seseorang ditentukan oleh tingkat sosial ekonomi orang tua, kemampuan mental, pendidikan, keterampilan karakteristik kepribadian, dan kematangan karir serta kesempatan yang terbuka bagi dirinya. Yang ketujuh, ada perkembangan orang dalam melewati tahap-tahap dapat dipandu dengan bantuan untuk pematangan kemampuan dan minat. Berikutnya ada proses perkembangan karir, pada dasarnya adalah pengembangan dan implementasi konsep diri. Yang kesembilan, proses kompromi antara faktor individu dan sosial, antara konsep diri dan realitas adalah permainan peranan dalam berbagai latar dan keadaan. Yang kesepuluh, ada kepuasan kerja dan kepuasan hidup tergantung pada sejauh mana individu dapat menyalurkan kemampuan, nilai, minat, karakter kepribadian, dan konsep dirinya. Yang ke-11 ada kesuksesan dalam menghadapi tuntutan lingkungan dalam setiap tahap kehidupan karir diberikan tergantung pada
kesiapan dari individu untuk mengatasi tuntutan tersebut. Yang ke-12, kematangan karir adalah konstruksi hipotesis. Yang ke-13, tingkatan kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu selaras dengan penerapan dari konsep diri. Dan yang terakhir, ada bekerja dan pekerjaan merupakan titik pusat organisasi kepribadian bagi banyak orang. Sedangkan bagi segolongan orang, titik pusat adalah hal lain. Misalnya, pengisian waktu luang dan urusan rumah tangga. Yang kelima, kita akan membahas tahapan dari teori perkembangan karir super. Di dalam tahapan ini terdapat dua dimensi yang dibangun. Yang pertama, ada lifespan atau tahapan yang diperankan sesuai dengan usia, dalam artian waktu ya. Yang kedua, ada life space atau berkaitan dengan kondisi sosial tempat individu hidup atau biasa dikenal dengan ruang. Hubungan antara usia dan tahapan perkembangan karir menurut Super disebut dengan pelangi karir kehidupan atau life career rainbow. Nah, pelangi ini menggambarkan koneksi antara usia dan tahapan perkembangan yang menjadi tugas dalam hidupnya. Adapun 5 tahapan dari pelangi kehidupan tersebut. Yang pertama ada fase pertumbuhan atau growth, dimulai sejak usia 4-13 tahun, di mana pada tahap ini kebutuhan dan fantasi merupakan dua hal yang dominan. Konsep diri yang dimiliki dibentuk melalui identifikasi terhadap tokoh inti dalam keluarga dan lingkungan sekolah. Tugas perkembangan pada fase growth yakni menjadi lebih perhatian dan berorientasi pada masa depan, meningkatkan kontrol diri terhadap hidupnya, meyakinkan diri supaya berprestasi secara akademik di sekolah, dan memilih tingkah laku dan kebiasaan yang kompeten untuk bekerja. Yang kedua, ada fase eksplorasi, yakni fase yang berada pada rentang usia 14-24 tahun yang di dalamnya terdapat penggalian sosial yang sesuai dengan dirinya dari dalam maupun luar dunianya. Pada fase ini, individu sudah memikirkan berbagai alternatif karir tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Yang ketiga, ada fase pemantapan atau establishment yang melibatkan implementasi dari konsep diri dalam peran karir. Fase ini berada pada rentang usia 25 sampai dengan 44 tahun yang bertujuan untuk mendapatkan kohesi antara zona di dalam dan di luar diri individu dengan tugas berupa stabilisasi posisi karir, serta memajukan tingkat kinerja yang lebih tinggi. Yang keempat, ada fase pemeliharaan atau maintenance. Fase ini terjadi pada rentang usia 45-65 tahun, di mana individu akan menetapkan pilihannya dalam suatu karir dan memeliharanya. Terdapat 3 tugas perkembangan dalam tahap ini. Yang pertama, ada mempertahankan apa yang sudah diraih. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Yang ketiga, melakukan inovasi dengan melakukan tugas secara berbeda maupun menggali tantangan baru. Yang terakhir, ada fase penurunan atau disengagement, yakni ketika individu berada di tahap ini, itu terdapat tugas perkembangan dalam melambatnya diri, rencana pensiun yang mengarah pada perpisahan karir dan kehidupan pensiun itu sendiri. Tahap ini terjadi pada usia di atas 65 tahun, ketika kekuatan fisik dan mental menurun sehingga aktivitas kerja berubah dan berhenti pada waktunya. Berikutnya ada kelebihan dari teori perkembangan karir super, di mana kemampuan individu untuk mewujudkan konsep diri dalam suatu bidang atau jabatan yang paling diinginkan untuk mengekspresikan diri sendiri dan juga berkaitan dengan pilihan terhadap peran yang dimiliki, dan tersedianya kesempatan untuk mengambil keputusan sepanjang hidup. Dan yang terakhir ada kelemahan dari teori perkembangan karir super, yakni seseorang yang tidak mempunyai konsep diri yang positif
dia akan lebih sulit untuk mewujudkan dirinya pada suatu bidang pekerjaan. Dan bila perkembangan melalui tahap kehidupan tidak dapat bimbingan dan arahan, akan mendapat kesulitan bagi individu tersebut untuk mengembangkan konsep diri dan potensi yang dimiliki. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.